Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi dan mudah-mudahan pertemuan ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin sedikit menyinggung persoalan yang beberapa waktu yang lalu pernah saya sampaikan dan menjadi pertanyaan penting dari para jamaah. Pertanyaannya begini, bagaimana mungkin orang itu sedemikian rupa bisa meninggalkan ketaatannya kepada Allah, padahal ketaatannya kepada Allah itu menjadi sesuatu yang seharusnya menjadi bagian terpenting di dalam hidupnya. Dan orang-orang yang semula taat kepada Allah itu tiba-tiba menjadi orang yang tidak taat kepada Allah, bukan karena hal-hal yang besar, tapi karena hal yang kecil. Tetapi hal yang kecil itu dianggap penting dan bahkan kemudian dianggap jauh lebih penting daripada ketaatannya kepada Allah. Salah satunya adalah kepentingan-kepentingan sesaat yang pada saat orang itu lebih mementingkan kepentingannya sesaat itu, dia akan dengan mudah meninggalkan ketaatannya kepada Allah. Saya seringkali beri ilustrasi yang sederhana. Ada enggak orang-orang yang sulit untuk bangun sewaktu subuh hanya karena menikmati nyamannya tidur di atas kasur yang empuk? Silahkan dijawab. Ada enggak orang yang tidak mau segera datang ke masjid untuk mengikuti sholat jamaah hanya karena dia sedang melakukan tindakan yang sederhana, yaitu bermain dengan permainan yang mengasyikkan? Apakah itu permainan seni atau olahraga? Jadi ada peristiwa sederhana dulu di kampus di mana saya pernah belajar. Ada sejumlah mahasiswa itu yang memainkan gitar sambil bernyanyi. Pada saat yang sama terdengar suara adzan dari masjid kampus itu. Ternyata mahasiswa-mahasiswa itu tetap bermain gitar dan bernyanyi dan tidak menggubris, tidak mendengarkan suara adzan itu dan tidak memperhatikan sama sekali suara adzan itu. Saya yang lewat waktu itu tidak menegur, saya hanya ke masjid. Dan peristiwanya sederhana, saya singkat saja. Setelah saya pulang dari masjid, saya masih melihat anak-anak itu masih bermain gitar dan bernyanyi. Saya tidak menegurnya, saya cuma berpikir, apakah mereka sudah sholat? Untuk meyakinkan mereka itu sudah sholat atau belum, saya bertanya kepada salah seorang pedagang di kantin, ibu-ibu itu. Saya tanya, Bu, dari masjid Bu? Iya Bu, saya tertinggal tadi. Loh, nah anak-anak itu masih juga enggak, anak-anak itu malah tunggu warung di sini sambil bermain gitar dan bernyanyi. Nah, itu peristiwa-peristiwa yang kemudian saya terjemahkan dalam bahasa yang sederhana. Itulah yang disebut tauhid. Tauhid itu dalam bahasa ulama adalah kullu ma aubida siwallah. Semua saja yang disembah selain Allah. Nah, pada saat dia itu tidak ingin pergi ke masjid hanya karena gitar dan nyanyian, itu telah tauhid bermain, yaitu gitar dan nyanyian itu yang menjadi tauhid, yang lebih dia cintai, lebih dia patuhi, lebih dia taati ketimbang Allah yang memanggil melalui suara adzan para muadzin. Dan masih banyak lagi hal-hal yang sederhana yang bisa kita contohkan. Nah, pertanyaannya kemudian bisa kita kembangkan.
Banyak sekali orang yang karena ingin mendapatkan uang, duit atau harta, dia lupa bahwa dia harus taat kepada Allah. Sehingga karena keinginannya untuk mendapatkan harta, dia langgar aturan-aturan Allah itu. Pada saat itulah dia sebenarnya telah bertuhan kepada Taghut, yaitu bertuhan kepada duit yang dijadikan sebagai sesembahan, mengalahkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di saat-saat tertentu bukan hanya duit, tetapi juga kekuasaan yang menggiurkan. Ketika orang takut kehilangan jabatan, maka dia akan siap melanggar aturan Allah untuk mempertahankan jabatannya. Dan dia selalu berbuat sesuatu untuk mempertahankan jabatannya, meskipun harus dengan cara melanggar ketentuan Allah. Inilah keterjebakan orang pada Taghut. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, apa yang disebut berhala itu seringkali diterjemahkan dengan bahasa sederhana, yaitu arca. Padahal berhala ya, itu adalah sesuatu yang dipatuhi, sesuatu yang disembah, sesuatu yang ditaati, yang pada saatnya membelenggu orang itu untuk menjadikan sesuatu itu menjadi panutan, menjadi sesuatu yang ditaati, dipatuhi, dipasrahi. Sehingga yang namanya berhala itu bisa jadi bukan hanya arca, tetapi simbol-simbol kekuasaan misalnya, atau simbol-simbol yang menjadikan orang itu terpesona dan kemudian menjadikan dirinya itu patuh, taat, cinta dengan sepenuh hati pada sesuatu itu, dan akhirnya justru menghilangkan atau minimal mengurangi cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah membaca sebuah ayat yang terdapat di dalam surah An-Nahl ayat 36. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul pada tiap-tiap umat untuk menyuruhkan, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. Nah, memang kalau kita bicara tentang arca, di zaman jahiliyah arca itu betul-betul menjadi taghut, menjadi sesembahan yang pada saatnya orang ingin mempersembahkan semua untuk arca itu sebagai simbol sesembahan yang mereka yakini bahwa arca itulah yang akan mendatangkan kemanfaatan dan kemudaratan pada dirinya. Tetapi sesungguhnya kesadaran orang ketika menyembah arca itu bukan pada arcanya, tetapi kekuatan yang ada di balik arca itu yang pada saatnya akan memberikan dampak positif dan dampak negatif pada dirinya. Jadi ada kekuatan gaib yang ada di balik arca itu yang memunculkan kekuatan yang luar biasa yang kemudian melahirkan tindakan-tindakan orang untuk memuja arca itu. Nah, sekarang ini duit, jabatan, dan segala macam hal yang terkait dengan itu bisa jadi menjadi sebuah simbol yang mengisyaratkan kekuasaan tertentu pada saatnya. Simbol-simbol itu menjadikan manusia taat dan patuh pada simbol-simbol itu untuk menjadikan simbol itu menjadi sesuatu yang menarik hatinya untuk melakukan sesuatu. Orang bisa jadi mencari duit dengan cara apapun, meskipun harus dengan cara melanggar syariat Allah, dan juga orang dengan sangat luar biasa mencari kekuasaan yang dia dambakan dan mempertahankannya dengan cara apapun, termasuk dengan cara melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin bercerita bahwa di zaman jahiliyah ada sebuah arca yang namanya Hubal, sebuah arca yang terletak di dalam Ka'bah, yang oleh penduduk Makkah dan sekitarnya dipersepsi sebagai pengawas Ka'bah. Mereka, penduduk Makkah itu memujinya dan memberi sesaji dengan ritual suci yang dipersembahkan kepadanya bagi sang berhala yang dipertuhankan dengan berbagai macam ragam upacara. Dan persembahan seperti inilah yang sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, menurut kisah yang saya pahami dari buku yang saya baca, hingga Nabi Muhammad SAW berkembang sedemikian pesat menjadi bagian dari budaya masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Nah, pada saat Nabi Muhammad SAW mendakwakan Islam, Nabi Muhammad SAW bukan saja tidak sepakat dengan budaya semacam ini. Sebagai orfasid, budaya yang rusak dan merusak,
pemberhalaan terhadap arca itu diupayakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dikikis habis. Bahkan tidak ada kata toleran untuk budaya yang rusak dan merusak sendi-sendi tauhid yang seperti ini. Karena kalimat la ilaha illallah itu menjadi intisari dari ajaran tauhid Islam yang sama sekali tidak memberi ruang bagi budaya seperti ini. Jadi di zaman Rasulullah penyembahan terhadap arca itu diupayakan untuk dikikis habis. Nah, ini cerita zaman dulu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saat ini Hubal, sebuah arca yang pernah ada di zaman Rasulullah di dalam Ka'bah, memang sudah tidak ada lagi, tetapi berhala-berhala lain yang bentuknya lebih beragam muncul seperti jamur di musim hujan. Sang Hubal yang menjadi bidikan Nabi Muhammad SAW telah berubah menjadi berhala-berhala modern yang kini terus mengalami perubahan bentuk tanpa sedikit pun mengalami perubahan substansi. Berubah menjadi lebih memukau dan secara berkesinambungan mengikuti perkembangan zaman. Nah, ketika kita menyikapi fenomena pemberhalaan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, saya sering mengatakan begini, menyikapi fenomena pemberhalaan terhadap apapun, kita bisa belajar pada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengawali pengembaraan kesalehannya. Dia, Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan gagah berani bersikap kritis terhadap patung-patung ciptaan ayahnya sendiri waktu itu. Bahkan tidak ada ayahnya itu, pamannya juga ikut menciptakan karena perintah Raja Namrud. Benda-benda yang menurut pandangannya akan dapat mengikis sikap tauhidnya kepada Allah tidak hanya sekedar dicela, bahkan sebagian dihancurkan untuk menandai sikap anti syiriknya. Inilah sikap Nabi Ibrahim. Nah, tentu saja sikap seperti ini bukan menjadi sikap yang tidak berisiko, bahkan sangat berisiko. Tetapi karena Nabi Ibrahim alaihissalam harus memilih, maka dia harus memilih untuk mencintai dan cinta Allah daripada harus bersahabat dengan setan yang dengan setan itu dia harus menerima kemurkaan dari Allah. Jadi bersahabat dengan setan itu kan akan dimurkai Allah. Dia lebih baik dimarahi, dibenci oleh setan ketika beribadah kepada Allah. Jadi itu pilihan hidup. Lebih senang dicintai Allah meskipun harus dibenci setan, atau lebih senang dicintai setan meskipun harus bersikap syirik. Nah, ini pilihan Nabi Ibrahim langsung dinyatakan. Meskipun harus dibenci oleh setan, dia lebih mencintai Allah, dan segala macam hal yang dilakukannya itu adalah bentuk cintanya kepada Allah, meskipun dengan sikapnya itu dia banyak dibenci orang dan bahkan diancam orang dengan ancaman yang bermacam-macam. Dia siap menerima kebencian dari siapapun karena dia yakin cinta Allah jauh lebih penting dari cinta apapun dan siapapun. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, semangat anti syirik Nabi Ibrahim alaihissalam inilah yang kini seharusnya digerakkan untuk menjadi gerakan moral berupa sikap kritis terhadap segala bentuk pemberhalaan terhadap apapun yang diprediksi akan bermuara pada penyekutuan Allah, pada syirik pada Allah. Nah, konteks aktualnya tentu saja bisa beragam. Misalnya dalam dunia politik adalah simbolisasi kesembahan yang berupa pemberhalaan terhadap uang dan kekuasaan. Sekarang ini dalam dunia politik ada Tuhan baru yang namanya uang dan kekuasaan, dan itu sebenarnya bukan baru. Ya, dari dulu yang namanya uang dan kekuasaan itu menjadi simbol yang akan menjadikan dirinya itu tunduk dan patuh kepadanya. Itulah tauhid. Nah, karena sekarang ini uang dan kekuasaan tengah dan cenderung akan tetap menjadi sahabat karib untuk menjadi alat yang cukup efektif untuk mendapatkan kekuasaan, kesuksesan, keberhasilan duniawi. Orang dengan serta-merta itu akan melakukan tindakan apapun dalam rangka untuk mendapatkan uang dan kekuasaan itu. Karena tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dalam dunia politik sekarang berhala kehidupan itu mengerucut ke dalam bentuk yang lebih rinci lagi. Uang dan kekuasaan itu adalah dua sejoli yang selalu menjadi sahabat karib bagi orang pemuja tauhid. Pemuja tauhid berupa uang dan kekuasaan itu. Nah, sekarang ini ada fenomena yang ada di depan mata. Fenomena korupsi misalnya yang benar-benar telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa. Tak pernah lagi merupakan ekspresi kesegalaan. Betapa para pelakunya, para koruptor itu telah menembus sekat sosial dan kesalehan. Bahkan orang-orang yang kita yakini memahami masalah moralitas dan agama pun tidak sedikit yang terjangkiti penyakit ini. Penyakit
korupsi, yaitu penyakit, lebih mencintai taghut berupa uang dan kekuasaan dibandingkan cintanya kepada Allah. Dia lupakan cintanya kepada Allah untuk hanya mencintai taghut yang berupa uang dan kekuasaan itu. Banyak nilai kebaikan dalam kehidupan yang ditabrak oleh kekuatan sikap pembelaan terhadap dua berhala modern yang bernama uang dan kekuasaan. Nah, kita bisa mengambil contoh, kalau bukan karena pemberhalakan uang, ya, tentu tidak akan muncul orang, ya, seperti Gayus Tambunan dulu, ini sangat populer. Orang seperti Gayus Tambunan yang sangat populer waktu itu dengan manipulasi pajaknya yang luar biasa, kemudian mendapatkan uang sedemikian rupa dengan manipulasi-manipulasi yang dia lakukan. Dan Gayus Tambunan itu hanya satu dari sekian banyak orang yang melakukan tindakan korupsi. Jadi kalau bukan karena kekuatan pembelaan, tidak akan muncul para wajib pajak dari perusahaan-perusahaan yang lebih memilih untuk menyetorkan kewajibannya kepada orang-orang semacam Gayus dan kawan-kawannya ketimbang keharusan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Kalau bukan karena pertemuan kepentingan berhala-berhala kekuasaan dan uang, tidak akan berkembang fenomena pelecehan dalam berbagai modusnya terhadap hukum negara yang berupa hukum tentang kewajiban pajak pada setiap orang yang harus membayar pajak. Ini contoh konkretnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mereka yang memberhalakan jabatan itu dengan sangat nyaman rela mengorbankan apa saja demi terwujudnya impian untuk menggenggam jabatan dambaan. Dan sekarang ini saja kita lihat pemberian sesaji yang lazim dipersembahkan penganut paganisme sering dilakukan pecinta kekuasaan. Para pecinta kekuasaan itu melakukannya. Bentuk sesajinya tentu saja berbeda. Bentuk sesajinya itu dimodifikasi agar sesuai dengan tuntutan zaman. Sesaji di zaman modern ini bukan lagi misalnya nasi tumpeng, nasi kuning, kepala kerbau, tetapi berupa kucuran uang untuk menyuap orang tertentu demi ambisi dapat merangkul berhala yang namanya jabatan itu. Tidak perlu diusut dan diketahui asal-usul sesaji itu apakah bersumber dari hasil keringat sendiri, harta warisan, atau mungkin uang panas pemberian orang-orang misterius yang pada saatnya memang punya kepentingan siapa untuk mendapatkan sesuatu yang dianggap bisa membahagiakan kehidupannya di dunia ini. Jadi sekarang ini kalau kita itu melihat ada orang yang ingin mendapatkan jabatan, boleh jadi ada sejumlah orang yang membantu orang itu untuk merebut jabatan tertentu, untuk menggapai jabatan tertentu karena punya kepentingan yang sama. Nah, begitu jabatan itu oleh orang-orang yang dibantu, dia pun akan kecipratan kue kekuasaan sebagai akibat dari kekuasaan yang dia dapatkan dengan uang yang diberikan itu. Nah, saya ingin menjelaskan lagi para jamaah. Seperti tradisi para penyembah berhala di zaman jahiliyah, pemberian sesaji menjadi sarana untuk mendekatkan diri dengan berhala-berhala yang berupa jabatan yang diincar oleh banyak orang. Sesaji yang telah dikeluarkan itu biasanya bisa ditarik kembali setelah yang bersangkutan menguasai berhala jabatan dambaan itu, dengan menariknya melalui sesuatu yang bisa membuat orang yang punya jabatan itu mau setor kepada orang yang pernah memberinya uang untuk melahirkan tindakan-tindakan yang pada saatnya dengan tindakan itu dia mendapatkan jabatan yang didambakan. Uang sesaji itu bisa jutaan, bisa miliaran, bahkan triliunan. Jutaan rupiah, miliaran rupiah, triliunan rupiah yang memang sengaja dikucurkan yang nantinya akan dimintai kembali setelah orang yang punya jabatan itu mendapatkan jabatannya dan bisa berbuat sesuatu untuk mengembalikan uang-uang yang pernah mereka setor itu. Jadi uang sesaji miliaran rupiah yang telah dikucurkan itu nantinya akan masuk kembali ke rekening pemilik berhala melalui penyunatan, misalnya penyunatan uang negara, penggelapan pajak, hingga pemerasan terhadap orang lemah dengan berbagai modus operandinya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi kecintaan berlebihan pada berhala kekuasaan dan juga uang itu terlihat pada wujud kegigihan dan pengorbanan yang ditunjukkan oleh setiap orang. Uang miliaran rupiah menjadi hal yang lumrah dikeluarkan oleh para politisi dan kandidat pejabat tertentu dalam masa pra pemilihan. Penghamburan uang yang dapat diibaratkan sebagai bentuk lain dari sesaji itu dikucurkan dalam berbagai bentuk berupa macam-macam, bagi-bagi amplop, distribusi sembako, pemberian santunan, hingga pemberian fasilitas apapun pada pihak-pihak yang dianggap bisa memberikan keuntungan atau memilih dirinya untuk menjadi orang yang layak untuk mendapatkan jabatan itu. Ya, saya mendengar jika calon penguasa lebih menganyutkan diri pada pembedalan uang dan kekuasaan,
maka yang terjadi salah satunya adalah berlakunya manajemen politik berbasis ekonomi. Saya terus terang saja sekarang mengatakan pilkada misalnya pada akhirnya bisa bermakna ritual pembelian kekuasaan. Jadi pilkada yang sekarang ini akan dilakukan misalnya itu pada akhirnya akan bisa bermakna sebagai ritual pembelian kekuasaan. Sebuah peragaan transaksi ekonomi dan politik. Layaknya sebuah investasi. Sang investor bukan saja berharap kembalian modal yang telah ditanam, namun harus lebih mendapatkan sesuatu yang lebih dari modal yang pernah ditanam itu. Jadi dia memberi modal dan harapannya besok ketika orang yang diberi modal itu mendapatkan kekuasaan, dia akan mendapatkan uang lebih banyak daripada apa yang pernah diberikan pada saat membantu orang itu untuk mendapatkan kekuasaannya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi berkaca dari apa yang saya katakan, saya hanya bisa berharap agar mereka yang telah terlanjur mengidolakan jabatan secara berlebihan itu segera bertaubat. Orang yang mencoba untuk mencintai uang dengan berlebihan segera bertaubat. Selain minta ampun beristighfar kepada Allah karena telah terlena oleh godaan jabatan dan juga uang, juga berupaya keras untuk menemui semua janji yang telah pernah diikrarkan. Jangan lagi punya upaya untuk mengembalikan uang sesaji yang telah dikeluarkan di masa suksesi dengan cara mengunting uang rakyat. Apalagi meras orang lemah untuk pundi-pundi pribadi. Ini harapan. Tapi betapapun saya juga agak pesimis untuk mendapatkan respon positif dari mereka yang mendapatkan jabatan dengan cara-cara yang tidak benar. Saran saya, dan ini sebagai sebuah kritik pada siapapun, ketika kita ingin mendapatkan jabatan, raihlah dengan cara yang baik dan benar. Sehingga apa yang kita dapatkan itu akan memberi berkah pada siapapun. Jangan pernah meraih jabatan dengan cara-cara yang tidak benar, termasuk dengan money politik. Betapapun money politik itu adalah bagian dari riswah, suap menyuap yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan pada saatnya itu akan bisa memberikan dampak negatif pada siapapun, karena sesuatu yang haram itu akan mendatangkan sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan bermudarat pada siapapun yang melakukannya, dan dampaknya bahkan bisa terjadi pada orang-orang yang berinteraksi dengan dirinya. Jadilah orang yang mencintai sesuatu yang halal karena Allah, dan jauhilah sesuatu yang haram karena Allah. Jangan justru menjadikan sesuatu yang haram itu sebagai sesuatu yang tidak dambakan dengan cara melanggar perintah-perintah Allah, melanggar aturan Allah, meninggalkan syariat Allah, dengan satu asumsi bahwa dengan cara itulah kita akan mendapatkan bahagia di dunia. Ini cara berpikir yang salah yang perlu kita perbaiki. Marilah dalam kesempatan yang baik ini kita bermuhasabah untuk kemudian mendudukkan diri kita pada posisi yang benar untuk lebih mencintai Allah daripada yang lain, dan pada cinta kita kepada Allah itulah kita akan bisa bersikap tauhid dengan benar, dan insya Allah dengan sikap tauhid yang benar kita akan mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.